Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Devi Dev Channel. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau buat video tentang Kengsu saya di Okayama. Jadi Kengsu ini pelatihannya kan saya di sini kerja sebagai perawat ya, perawat care worker. Jadi kalau yang orang Indonesia ataupun orang Vietnam ataupun orang Filipina yang ikut program APA atau perawat baik yang di rumah sakit ataupun care worker yang di panti gitu kan, pasti setiap berapa bulan sekali itu ada pelatihan. Nah, tujuan dari pelatihan ini untuk mempersiapkan diri untuk ujian nasional yang ada di Jepang. Oh iya, sebenarnya tujuan dari Kengsu ini bukan untuk mempersiapkan ujiannya, tapi untuk reuni sama teman-teman. Jadi ya ajang Kengsu ini ya ajang buat ya reunian gitu. Itu tujuan utamanya. Nah, tujuan keduanya buat belajar untuk ujian nanti. Kebalik, woi, kebalik. Nggak apa-apa, saya dibalikin lagi. Oke, untuk keseruannya saya terus video saya sampai selesai. Cek di sini. Oke Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini saya mau nanya nih Bang, kesan-kesannya jadi perawat di Jepang itu bagaimana Bang? Kesan pertama, alhamdulillah bisa kerja di Jepang. Dari pertama awal kali ke Jepang nggak punya bayangan di Jepang itu bakal kerja kayak apa. Ya yang pasti pertama kali datang kita kaget ya. Mungkin belum terbiasa karena dengan perbedaan budaya dan bahasa. Tapi tahun ke tahun ya jadi Narete kita udah terbiasa ya. Terus suka dukanya? Suka dukanya yang jelas kerja di Jepang itu nggak. Pertama sukanya dulu. Nanti dukanya terakhiran. Sukanya di sini kita itu bisa kerja sambil main dan sambil belajar. Iya. Kayak sekarang juga ya. Ya, kita belajar tapi sambil main. Teman-teman reuni. Tapi dukanya kadang capek kerjanya. Iya ya. Ya nama juga semua ya, nama kerjaan capek kan Bang ya. Kerjaan pasti capek. Iya. Terus dukanya apa lagi Bang? Kemudian kita banyak tuntutan. Secara kita ini kan belum lulus ujian negara, tapi kita sudah dianggap seperti pegawai lain yang sudah lulus. Dan ya dukanya kayak sekarang ini kan saudara-saudara kita yang dalam keadaan berduka baru kena bencana kan. Ya kita tetap waspada. Ya, karena ya di Jepang banyak sekali ya bencana ya Bang ya. Ya ada gempa, banjir, terus ada taifu juga ya angin topan. Yang penting jaga iman Islam ya. Ya, itu yang nomor satu. Iya benar. Oke Bang, thank you Bang. Arigatou gozaimashita. Aku mau nanya sama kamu ya, kan udah 3 tahun ya kerja sebagai perawat di Jepang. Ya. Terus pesannya gimana? Kesan-pesannya? Kan waktu dulu tinggalnya tuh di Medan ya, kayak desa gitu, masih desa. Terus kalau di sini tinggalnya di desa juga sih sebenarnya, di Jepang di Yamaguchi. Tapi di desa juga bersih. Nah, tambah lagi ke sini ke Okayama, lebih kota, lebih bersih. Kita bisa lihat gedung-gedung yang bagus. Terus udah gitu pas Kenshu juga ketemu teman-teman, bisa kumpul bareng. Terus itu ongkosnya dibayarin dari pemerintah Jepang. Terus itu hotelnya juga bagus, semuanya enak. Terus itu mereka fasilitasi belajar seperti ini gratis biar kita bisa lulus ujian kayak gitu kan. Dari awal sampai akhir ya bersyukur banget bisa kerja di Jepang kan. Kalau misalnya aku masih kerja di Indonesia sampai sekarang
mungkin nggak bisa jalan-jalan gitu sampai keluar negeri gitu ya. Gitu kan, nggak bisa jalan-jalan. Misalnya aku kan suka Korea, mungkin kalau misalnya aku tetap kerja di Indonesia dengan gaji segitu aku nggak akan bisa ke Korea kayak gitu mungkin ya. Ini menurut aku pribadi kan. Terus kalau apa namanya surai kotonya jadi surai koto apa sih bahasa Indonesianya? Apa kesusahan yang kita alami di Jepang ya, kalau misalnya kayak bencana alam kan, kita tahu belakangan ini kan ada topan, angin topan, banjir ya, ada banjir, terus ada gempa kan. Ya itulah yang kita takutin gitu kalau di sini. Tapi ya itu kembali lagi di sini tuh aman. Kayak misalnya kita ninggalin HP juga di keranjang sepeda sampai kita udah belanja selesai sampai 3 jam itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang maling. Paling di keranjang sepeda kita ninggalin makan diambil sama burung makanannya, paling malingnya burung gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kan kita belum tahu, nggak jelek-jelekin Indonesia sih, tapi bicara apa rata-ratanya kayak gitu sih ya. Oke, arigatou gozaimashita. Hai kawaii ne. Hai Days, bagaimana kesan-pesannya jadi perawat di Jepang? Jadi perawat di Jepang nyenengin, bisa jalan-jalan, punya dapat duit banyak. Tapi ya ada suka dan dukanya juga. Ya. Kalau dukanya apa? Dukanya yang pertama pasti jauh dari orang tua. Terus komunikasi, banyak komunikasi yang miskomunikasi. Terus culture-nya yang beda, kayak gitu doang sih. Udah gitu aja, tambahan? Udah nggak ada lagi. Iya, arigatou gozaimashita. Oke, Bang Edi, saya mau nanya nih, kesan-kesannya jadi perawat di Jepang itu gimana? Kesan-kesannya itu banyak hal yang kita pelajari ya. Kan program perawat ke Jepang itu kan ada 2 macam. Itu ada kanggo sama kaigo, atau biasa kita sebut juga caregiver. Kalau kanggo kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya, harus punya pengalaman 2 tahun, sedangkan kaigo kan tanpa pengalaman pun bisa gitu. Fresh graduate bisa ya? Fresh graduate bisa. Itu juga peluang untuk caregiver lebih banyak gitu. Kalau kita misalnya seleksi ya, kita ambil kanggo sama kaigo itu peluangnya lebih banyak kaigo sih kalau menurut gua ya. Pengalamannya mah banyak sih pengalaman. Dulunya aku kan orangnya kan dablek ya, sering telat gitu. Wah, setelah di Jepang kalau telat, aduh, dimarahin. Dimarahin sih, nggak cuma malu ya? Malu ya. Mereka udah kebiasaan tepat waktu gitu loh. Jadi kitanya sendiri yang kerasa malu gitu. Kalau di Indonesia kan semuanya telat gitu. Ya meskipun nggak semuanya ya Bang ya. Ya, belum nggak semuanya gitu, kebanyakan. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Terlebih lagi kita kan di bidang kaigo ya, atau di bidang caregiver. Bidang kaigo di Jepang sama di Indonesia itu beda jauh. Jadi atau ini pekerjaan panti jompo di Jepang sama di Indonesia itu beda jauh. Jadi jangan kita berimajinasi bahwa di Jepang itu sama dengan di Indonesia, beda. Akan banyak hal yang kita pelajari dari kaigo di Jepang ini, caregiver di Jepang. Terus suka dukanya gimana Bang? Sukanya, yang pertama sukanya dulu lah. Sukanya ya, kita bisa jalan-jalan ya. Apalagi ini kayak Mas Devi ya, YouTuber udah kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Enggak. Kita bisa jalan-jalan, punya teman di Jepang, banyak ilmu yang kita dapat gitu. Itu sukanya. Ya gaji alhamdulillah lumayan lah ya, lebih besar daripada yang kita dapatkan di Indonesia lah. Dulu saya juga pernah kerja kan di rumah sakit, cuma alhamdulillah lebih banyak lah. Dukanya ya, yang tadinya ini kita harus lebih tepat waktu lagi, kita harus belajar lebih ini lagi ya, biar kita itu nggak namanya di negara orang kan, kalau kita terlalu ini kan diremehin gitu kan, bisa juga gitu. Jadi kita harus lebih keras belajar gitu. Terus kadang-kadang kalau uang habis ya itu juga jadi masalah besar. Uang habis itu ngapain? Nah, jalan-jalan. Kadang-kadang jalan-jalan berlebihan atau belajar berlebihan. Belanja. Gitu sih menurut gue sih. Terus pesan-pesannya nih buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang sebagai perawat. Pesan-pesan saya,
yang ingin kerja di Jepang sebagai perawat, kalau bisa ya sebelum mendaftar sebagai kanggo ataupun kaigo, itu yang pertama tetapkan dulu hatinya. Itu mau ambil kanggo apa kaigo. Karena kebanyakan kan nanti misalnya masuk ke caregiver, aku nyesel udah masuk ke caregiver gitu. Terus apa yang ingin kita pelajari harus di ini dulu. Kalau kita mau mempelajari bidang kaigo ya kita masuk ke kaigo. Mau mempelajari kanggo ya kita masuk kanggo gitu kan. Terus yang paling penting sebelum daftar setidaknya harus belajar bahasa Jepang dulu sedikit lah. Kira-kira atau katakanlah lah harus tahu lah itu. Biar nggak keteteran ya pas pelatihan ya. Kayak aku dulu nggak tahu apa keteteran. Tapi sekarang udah jojo Jaro. Mau jojo nanti kita yo. Ganbateru. Ya gitu sih. Terus ya semangat aja lah. Jauh dari orang tua, jauh dari orang yang kita sayangi itu berat gitu, biar kita saja. apalagi udah LDR-annya. Apalagi udah LDR-an gitu tuh berat gitu. Jadi kalau misalnya ini ya yang punya pacar atau istri harus ditanyain dulu menurut gue sih ya. Iya, harus bisa berkomitmen ya. Bisa berkomitmen, mau nunggu nggak gitu. Iya benar. Nanti tinggal ke Jepang ditinggalin aja. Iya, bener. Oke bang, arigatou gozaimashita. Hai, ganbaro. Hai. Itu mau daftar. Oke guys, sekarang kita mau ke hotel. Nyari tempat buat tidur. mau ke hotel nyari tempat ya? Ya ke hotel ya buat tidur. Tadi habis belajar, habis ujian. Nanti dilanjut lagi sampai besok sore. Oke guys, sekarang mau nyari kamarnya. Nomor 912 lantai 9.